Selamat siang para common people, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus. Haleluya. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kayaknya nggak ada yang baru jadi nggak saya menyapa, tapi welcome to Common Church. Di sini kita punya hashtag diterima apa adanya, tapi dalam Kristus kita juga percaya bahwa kita tidak akan dibiarkan apa adanya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, yang ini kita beribadah memperingati Hari Raya Pentakosta. Dan judul firman Tuhan siang hari ini saya beri judul Be Filled with the Holy Spirit. Penuhlah dengan Roh Kudus. Ya. Tapi sebelum kita membaca teks bacaan kita siang ini, saya mau kita semuanya memahami ini lebih dahulu. Banyak kali ketika kita berbicara mengenai Roh Kudus, ini adalah topik yang sering kali disalahpahami dan banyak menjadi salah satu topik perdebatan di antara gereja. Ini fakta yang harus kita akui terjadi dan kita rengkuh ya. Jadi memang ketika kita bicara tentang topik Roh Kudus, pada waktu kita memahami topik ini, dua kecenderungan dalam cara pandang kita adalah ada dua ini, yaitu sensasionalism dan sesasionism. Ya kan? Apa itu sensasionalism? Adalah orang-orang yang memandang ketika kita bicara Roh Kudus itu, wah langsung ngeroh. Ya kan? Di mana penekanan mereka ada pada pengalaman Roh Kudus dan sangat menekankan pentingnya memiliki karunia-karunia Roh Kudus karena mereka percaya bahwa semua karunia rohani, karunia Roh Kudus dalam Perjanjian Baru itu masih aktif dan harus dipraktekkan di gereja saat ini. Ya. Sensasionalism sangat menekankan seperti apa itu? Penglihatan, nubuatan, bahkan kalau dalam ibadahnya ada tumbang dalam roh, tertawa dalam roh. Pokoknya yang singkatnya semakin sensasional. Sudah mulai berasa mau geblak. Semakin sensasional berarti semakin Roh Kudus itu bekerja. Itu adalah pandangan kita mengenai Roh Kudus ketika semakin sensasional, semakin kuasanya, urapannya bekerja luar dahsyat dan luar biasa. Sensasional. Tapi ada juga pandangan yang kebalikannya, yaitu sesasionism. Para sensasionis percaya bahwa karunia-karunia Roh Kudus, karunia rohani seperti berbicara dalam bahasa roh, nubuat, penyembuhan supernatural, semua yang dilakukan sensasionisme itu sebenarnya telah berhenti setelah kerasulan abad pertama. Kenapa berhenti? Karena menurut mereka setelah Alkitab sepenuhnya ditulis dan dikanonkan, tidak ada lagi kebutuhan akan nubuatan yang baru, fungsi tanda-tanda ajaib, mujizat itu sudah selesai tugasnya. Mereka tetap percaya bahwa Allah pribadi yang ketiga, alat Tritunggal yaitu Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu hanya seperti teori, hanya mereka dapat menjelaskannya, tapi mereka nggak memiliki persekutuan dengan pribadi dengan Allah Roh Kudus. Mereka punya pandangan sangat tinggi terhadap Alkitab, tapi mereka secara langsung mengabaikan pengalaman dengan Roh Kudus. Jadi ada dua pandangan ekstrim ini. Nah mungkin setelah mendengar ini muncul pertanyaan di benak kalian. Nah, Common Church percaya yang mana? Common Church berpandangan yang mana? Ya. Saya jawab, kami percaya semua karunia Roh Kudus itu masih berlanjut hingga saat ini. Ya. Kami percaya pada keberlanjutan karunia penyembuhan, berbicara dalam bahasa roh, karunia-karunia Roh Kudus lainnya yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 12 sampai 14. Tapi kami juga memiliki pandangan yang tinggi terhadap otoritas Alkitab, sehingga karena Alkitab memberitahu kita bagaimana kita harus memiliki karunia-karunia dan batasan atau konteks karunia Roh Kudus itu bekerja, maka kami juga menundukkan diri pada apa yang Alkitab katakan tentang hal-hal tersebut. Jadi mungkin untuk menyingkatnya, bagaimana dengan Common Church? Ungkapan bijak dari seorang hamba Tuhan Skip Heitzig ini merangkum apa yang kami percaya di Common Church. Dia mengatakan begini, too much of the word and you will dry up. Too much of the spirit and you will blow up. Enough of both and you will grow up. Saya terjemahkan, terlalu banyak firman dan Anda akan menjadi kering. Belajar toh pokoknya firman. Ya. Tapi kebalikannya terlalu banyak roh toh, pengalaman toh, maka basically we will blow up, meledak. Ya kan? What we need adalah kedua-duanya, balance, cukup keduanya, dan kita akan bertumbuh. Amin. Common people say amen. Jadi kerinduan saya, kerinduan kami semua buat jemaat yang terkenal di gereja ini, mari baca, gali, pelajari, renungkan firman Tuhan. Dan bukalah hati selebar-lebarnya. Tapi buka hati selebar-lebarnya untuk Roh Kudus memenuhi hati kita dan mengerjakan karunia-karunia yang dahsyat dan mengubahkan itu. Dan inilah yang membuat hidup Kristenan kita seharusnya bertumbuh dan hidup. Amin.
Kita perlu keduanya, Roh Kudus dan firman. Itu nggak dapat terpisahkan. Nah, dengan kacamata inilah, mari kita membaca teks bacaan kita siang hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13 perikopnya adalah Pentakosta. Karena kita merayakan dari hari Pentakosta, mari kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Jika kalian punya Alkitab bisa buka, jika tidak sudah saya siapkan di depan. Oke. Bisa minta bantuannya untuk membaca yang warna merah, saya akan baca yang warna hitam ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan, berbagai orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Nah, kalau kalian grow up, tumbuh di gereja, setiap kali Pentakosta kita pasti baca pasal Kisah Para Rasul pasal 2 ini ya. Dan saya mengajak saudara-saudara untuk melihat peristiwa Pentakosta ini, tetapi dalam konteks tiga ini. Pentakosta dalam konteks eskatologis, kristosentris, dan eklesiologis. Tapi jangan jiper dulu ya dengan istilah-istilah ini, oke? Saya memang sengaja pakai istilah ini karena menurut saya ini cukup mudah untuk diingat. Ya, eskatologis, kristosentris, eklesiologis, dan akan merangkum dengan sederhana konteks pembahasan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada siang hari ini. Ya, jadi saya nggak akan membahas karunia-karunia Roh Kudus, tentang bahasa roh yang benar, yang versi yang mana, yang seperti apa, ya kan? Syalalalala atau sandalawas sandalama. Bukan itu yang akan saya bahas di sini. Tapi mari kita melihat ya konteks pembahasan peristiwa Pentakosta ini dalam konteks eskatologis, kristosentris, eklesiologis. Yang siap dengan firman Tuhan? Katakan amin. Wes, oke. Nomor 1. Poin yang pertama, konteks eskatologis. Apa yang dimaksud? Ayat 1 sampai 4 mengatakan demikian, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara, tahukah bahwa pencurahan Roh Kudus ke atas murid yang berkumpul di loteng kamar Yerusalem yang berjumlah itu 120 murid. Kenapa mereka ada di sana? Karena Yesus sebelum ketika dia naik ke surga dia bilang, jangan kemana-mana, kalian jangan pergi dulu, tinggallah di loteng untuk menantikan apa yang akan aku berikan. Dan perkumpulan 120 orang yang menunggu di loteng lantai 2 Yerusalem itu. Dan ketika tiba hari Pentakosta dikatakan ayat pertama tadi, mereka penuh dengan Roh Kudus. Tahukah saudara bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus ini bukan secara acak terjadi di hari yang acak. Tetapi secara spesifik dikatakan bahwa Roh Kudus itu turun ke atas para murid-murid. Saya merahin tadi ketika hari Pentakosta, terjadi pada hari Pentakosta. Jadi Pentakosta itu bukan baru ada waktu Roh Kudus turun.
Bukan, hari raya Pentakosta itu sudah ada dan sudah dirayakan turun-temurun oleh orang Yahudi sebagai salah satu dari hari raya keagamaan mereka. Kenapa bisa disimpulkan? Karena ayat 1 kan ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di sana. Melalui hari Pentakosta itulah Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Jadi kejadian pencurahan Roh Kudus terjadi bukan pada hari yang acak. Bahwasanya sebenarnya ada 3 perayaan utama yang dirayakan oleh orang Yahudi. Dan kenapa dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba kenapa mereka itu banyak berkumpul di kota Yerusalem? Karena pada waktu itu mereka sedang merayakan hari raya orang Yahudi. Dan ada 3 perayaan hari raya orang Yahudi yang wajib dirayakan oleh semua kaum Yahudi. Ada 3 perayaan utama dan yang luar biasanya Allah pakai ketiga perayaan besar ini untuk menyatakan agendanya. Dan menyatakan penggenapan perayaan-perayaan itu ada di dalam Kristus Yesus ternyata. Nah, saya akan langsung jelaskan supaya nggak tambah bingung. Ya. Ada 3 perayaan utama hari raya orang Yahudi. Yang pertama itu adalah hari raya Paskah. Ya. Paskah itu adalah minggu untuk mengucap syukur atas pembebasan Allah dari perbudakan dan penindasan Mesir. Mengingat bahwa mereka dulu adalah budak di Mesir, tapi mereka dibebaskan oleh Allah Yahweh. Dan sejak itulah mereka merayakan hari raya Paskah. Dan kita tahu bahwa penggenapan perayaan Paskah itu digenapi dalam penyaliban Kristus. Kristus adalah anak domba Allah yang akan mati untuk dosa-dosa dunia. Ketika Kristus mati di kayu salib, itu adalah ketika semua orang Yahudi berkumpul merayakan Paskah. Dan Kristus mati sebagai simbol penggenapan bahwa selama ini perayaan yang kalian lakukan dengan menyembelih binatang-binatang untuk penebusan dosa itu tidak akan pernah menghapus dosa. Akulah domba yang sejati itu. Yesus menggenapi perayaan Paskah. Nah, perayaan besar kedua itu adalah perayaan buah sulung. Nah, itu yang dikenal dengan Pentakosta. Hari Pentakosta sebenarnya hari raya panen sebenarnya. Ya, orang Yahudi pada waktu itu adalah orang masyarakat yang bercocok tanam. Ya. Dan hari ketika membawa buah pertama dari tanaman mereka, itu adalah perayaan buah sulung. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Misalnya katakanlah kalian adalah para petani perkebunan jeruk. Pada hari raya panen pertama kalian, jeruk pertama kalian akan bawa panen pertama musim itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan mempercayakan sisa panen kepada Tuhan. Jadi perayaan buah sulung, itu yang dikenal Pentakosta, itu adalah sebenarnya perayaan yang mereka lakukan turun-temurun untuk mempersembahkan buah pertama, musim panen yang pertama. Tapi ada juga, selain perayaan panen, Pentakosta itu secara literal artinya hari ke-50. Hari ke-50 dari mana? Karena pada hari ke-50 setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menerima hukum Taurat di Sinai itu pada hari ke-50. Nah, perayaan-perayaan ini perayaan di Gunung Sinai ini digenapi dengan kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kalau lihat tabel ini, ada 2 paralel yang bersamaan. Di Sinai Taurat diberikan, hukum Allah diberikan. Di Sinai ditulis hukum itu diberikan di loh batu. Dan di Sinai bangsa Israel itu terbentuk sebagai umat kepunyaan Allah. Tetapi pada hari Pentakosta semuanya digenapi secara rohani. Bahwa hukum Allah itu, Roh Kudus diberikan. Dan hukum itu ditulis dalam loh hati kita. Dan melalui peristiwa Pentakosta gereja dibentuk. Jadi turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah penggenapan baik perayaan buah sulung dan menjadi semacam inaugurasi, penanda resmi bahwa sesuatu yang baru telah dimulai, yaitu hari ketika gereja lahir dan umat baru Allah yang pertama dipanen. Tadi saya bilang ada 3, kita masih 2. Satu lagi apa? Masih ada satu, yaitu perayaan pondok daun. Apa itu? Kalau perayaan buah sulung itu awal musim panen, maka perayaan pondok daun adalah minggu untuk mengucap syukur atas berakhirnya dan selesainya musim panen. Perjalanan keras, kerja keras perjuangan yang dialami dalam mengumpulkan hasil panen, selesai dan mengucap syukur, dan namanya adalah Feast of Tabernacle atau bahasa Indonesia perayaan pondok daun. Nah, ini yang belum digenapi oleh Yesus. Kapan ini digenapi? Kapan ini akan terjadi? Any guess? Akan digenapi ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya yang menandakan musim panen telah selesai. Jadi pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu bukan kejadian acak, melainkan penggenapan
agenda Allah dalam sejarah penebusan. Makanya di poin pertama ini saya mengajak kita melihat pencurahan Roh Kudus dalam konteks eskatologis. Eskatologis itu peta zaman yang menuju pada zaman akhir. Bahwa kehidupan kita ini sebenarnya adalah dalam alur sejarah penebusan Allah. Nah, mungkin saudara berpikir, menarik, good to know, pengetahuan yang baru yang belum pernah saya dapat. Puji Tuhan kalau itu menambah pengetahuan Alkitab saudara. Tapi ini, saya mau ajak kita merenungkan konteks eskatologis ini. Dengan merenungkan ini, jika Allah merancang agendanya sedemikian detail yang tercatat di Alkitab. Dan gak cuma merancang, gak luput sama sekali dalam menggenapinya. Bayangin, Paskah digenapi, Pentakosta digenapi. Bukankah kita seharusnya juga percaya bahwa agenda Allah yang ketiga, yaitu perayaan Pondok Daun ini, kedatangannya yang kedua, menjemput kita anak-anaknya, juga pasti akan digenapinya. Nah, jika kita tadi berkatakan amin, implikasinya apa sih sebenarnya? Saya sering ketemu dan ngobrol dengan dengan beberapa kenalan yang pengusaha ya. Kadang mereka adalah orang beriman dan saya senang mereka bisa ngobrol jujur dan dengan saya memperbincangkan perjalanan iman mereka dalam perjalanan mungkin membangun bisnisnya di Indonesia. Salah satu pertanyaan pergumulan yang sering mereka tanyakan kepada saya adalah begini. Sam, apakah kita ini tetap perlu jujur membayar pajak ketika kita baca berita di mana-mana uang pajak kita itu disalah kelola dan bahkan beritanya dikorupsi terus. Nah, di saat mereka kan pengusaha yang beriman ya, di saat mereka ingin menghidupi iman mereka, tapi diperhadapkan dengan ketidakadilan, kecurangan, apakah worth it untuk tetap melakukan apa yang kita tahu baik dan benar untuk dilakukan? It's never been, gak pernah menjadi sebuah jawaban yang mudah. Ya. Tetapi jawaban saya selalu bilang yes, usahakan, harus. Kenapa? Bukan karena kita mengharapkan perbuatan baik dibalas perbuatan baik. Adanya, faktanya kalau di sini semakin kita mentaati, semakin kita dieksploitasi. Ya. Tetapi karena saya punya pandangan eskatologis bahwa kita percaya hakim yang adil, raja yang bertahta akan menegakkan keadilannya dan menyelamatkan anak-anaknya yang setia sampai akhir. Kadang gak ada jawaban kok di dalam pergumulan kita di dunia ini. Ketaatan kita dalam mempraktekkan firman tidak selalu menghasilkan timbal balik yang setimpal dengan kebaikan dan kepatuhan kita dalam melakukan firman. Lalu apa yang menjadi kekuatan kita yang mendorong kita untuk tetap melakukan yang benar ketika kita tidak mendapatkan balasan setimpal dengan apa yang kita lakukan? Hanya ada satu jawabannya sebenarnya. Bahwa kita memang dipanggil untuk memakai khotbah minggu lalu, kacamata kekekalan. Ya. Saya kasih contoh lainnya tentang pernikahan dan kesetiaan. Dunia ini menganggap komitmen itu kuno, suatu prinsip yang sudah lama berakhir. Kesetiaan itu terlihat bodoh saat semua orang bicara dalam pernikahan, ya kalau sudah gak cocok, kamu gak bahagia ya, sudah bisa aja. Ya pergi. Tapi firman Tuhan dalam pernikahan Kristen selalu memanggil kita untuk tetap mengasihi, berjuang dan setia dalam pernikahan. Dalam komitmen, kadang itu berat, gak selalu dihargai, gak selalu mudah. Tapi orang percaya hidup bukan hanya untuk kenyamanan sementara, kita hidup dengan mata tertuju kepada Kristus yang setia kepada mempelainya sampai akhir. Dan kita percaya suatu hari nanti dia akan datang kembali dan memulihkan segala sesuatu. Contoh lainnya dari pengusaha. Bagaimana kalau kalian yang profesional di tempat kerja? Para pegawai yang harus, saya mau ngomong istilah Gen Z kok gak enak ya. Biasanya budak korporat. Bagaimana dengan nasib para budak-budak korporat ini? Ya. Ada budak korporat yang memilih jujur di tempat kerja, menolak manipulasi laporan, menolak suap, menolak bermain curang. Apa yang terjadi dengan kalian melakukan itu? Ironisnya, banyak yang justru gak naik jabatan, justru dimusuhi banyak teman-teman, justru yang naik jabatan siapa? Yang pandai menjilat, yang pandai memutar fakta, yang pandai untuk memanipulasi. Benar? Yang budak korporat Pak.
Lalu muncul pertanyaan, kalau begitu buat apa hidup benar? Tetapi sebagai orang percaya kita tetap hidup benar. Karena memang dunia tidak menghargainya. Tapi karena kita tahu ada raja yang melihat segala sesuatu dengan sempurna. Dan pada akhirnya nanti raja itu akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Tidak ada kesetiaan yang luput dari perhatiannya. Dan itulah yang seharusnya cukup membuat kalian tetap hidup benar di tengah situasi kondisi yang memaksa kalian untuk menyangkali iman percaya kalian. Jadi hidup benar itu bukanlah investasi untuk tepuk tangan manusia, tapi bentuk kesetiaan kepada raja yang akan datang kembali. Nah, melalui peristiwa Pentakosta kita diingatkan kembali bahwa kita perlu memikirkan konteks eskatologis ini lebih sering di tengah kehidupan di akhir zaman ini. Kalau kita baca berita-berita sepanjang minggu ini, apa pengharapan yang kita punya? Kita berdoa terus buat bangsa negara ini. Kita berdoa pemimpin kita, bukannya tambah baik malah tambah gak karu-karuan. Ya. Kayaknya peran iman orang percaya ini gak ada hasilnya dan gak ada manfaatnya, gak ada bentuk perubahannya lah. Tetapi kita percaya sebagai orang beriman bahwa pada akhirnya raja itu akan datang kembali dan memulihkan segala sesuatunya. Kita perlu di akhir zaman ini lebih sering memikirkan konteks eskatologis, meminjam istilah Rizky, kacamata kekekalan lebih sering lagi. Amin. Dan itu yang dikatakan Efesus 1 ayat 13b sampai 14, enggak ada di sini tapi saya bacakan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, katanya, kata Paulus. Memperoleh seluruhnya itu kapan? Berbicara akan kedatangan Yesus yang kedua, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. So, kacamata kekekalan ini, Pentakosta kembali mengingatkan kita untuk kita memikirkan konteks eskatologis lebih sering di tengah kehidupan di akhir zaman ini. Lalu yang kedua yang dapat kita renungkan dari konteks eskatologis ini adalah, kalau kalian lihat 3 hari raya Paskah ini ya, itu semuanya itu adalah one time event only, digenapi one time event only. Maksudnya apa? Yesus mati disalib berapa kali? 1 kali menggenapi Paskah, benar? Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Perayaan Pondok Daun nanti Yesus datang kedua kali, Yesus datang berapa kali? 1 kali juga, benar? Nah, jika Paskah 1 kali, perayaan Pondok Daun 1 kali, maka peristiwa Pentakosta itu juga one time event yang telah terjadi di loteng Yerusalem. Sehingga dari sini kita juga bisa belajar bahwa kalau di luar sana ada pengajaran yang mengatakan bahwa akan ada Pentakosta yang kedua, yang ketiga, jangan mudah kita diombang-ambingkan seperti itu. Bahwa Pentakosta itu sudah digenapi dan Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Dan akses yang sama untuk dipenuhi Roh Kudus yang sama itu terbuka dan tersedia bagi kita semua orang-orang yang percaya. Oke. Nah, jadi ini peristiwa Pentakosta yang poin pertama kita lihat dari konteks eskatologis. Lalu poin yang kedua, saya ajak kita melihat peristiwa Pentakosta dalam konteks kristosentris. Kristosentris berarti berpusat pada Kristus. Mari kita lanjutkan ayat baca 4-11. Ayat 4 berkata, ayat 4 dulu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, ke 120 murid itu penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatasinya. Saudara, bagi sebagian dari kita yang bertumbuh di latar belakang mungkin gereja karismatik, ya, Minggu Pentakosta itu kadang justru menjadi hari Minggu yang paling membuat gugup untuk datang ke gereja. Kenapa? Terutama bagi teman-teman yang belum berbicara dalam bahasa roh. Kita datang dengan perasaan tegang. Kenapa tegang? Karena kita sudah tahu apa yang kemungkinan akan terjadi. Kita baca kisah Pentakosta, kisah Rasul pasal 2. Ya. Kemudian di akhirnya altar call dan semuanya didorong untuk berbahasa roh. Nah, masalahnya kalau tidak berbahasa roh maka ada tuduhan bahwa aku ini kurang rohani. Aku ini kurang sesuatu, ada yang salah dengan hidupku. Benar? Tapi sebenarnya kalau ajaran ini kurang konsisten dengan ajaran perjanjian baru. Kenapa? Karena perjanjian baru tidak hanya mengajarkan bahwa mustahil bagi saudara untuk diselamatkan tanpa Roh Kudus, tapi juga mengatakan bahwa berbicara dalam bahasa roh itu bukan satu-satunya tanda seorang dipenuhi Roh Kudus. Bahasa roh adalah salah satu karunia Roh Kudus. Bukan
ukuran tingkat kerohanian seseorang. Tapi dalam konteks pembahasan kita siang ini bukan, kembali lagi, ini bukan poin yang saya mau tekankan. Ya. Tapi mari kita lihat Kisah Para Rasul 2 ini ya. Pas ayat 5-11 dan kita akan melihat apa itu dikatakan ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Tanda dipenuhi Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lain. Poin saya adalah mari kita lihat apa bahasa-bahasa lain dalam konteks Kisah Para Rasul 2 ini. Ayat 5 mengatakan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Kenapa mereka diam di sana? Karena itu perayaan sedang merayakan. Semua orang Yahudi dari berbagai macam negara berkumpul. Apa bahasanya kalau berkumpul itu dari berbagai macam, bukan hijrah, berbalik, reuni, ya kan? Anggaplah reuni, berbalik. Nah, ketika turun bunyi itu, yaitu Roh Kudus, pencurahan itu, berkumpullah orang-orang baik, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Orang Galilea itu dalam frasa ini itu seperti orang kampung gitu. Ya. Kan kalau di Indonesia orang Jakarta itu merasa, yang orang Jakarta, tapi merasa kayak mereka itu yang punya Indonesia. Kita orang Malang, orang Malang ini level. Nah sama, kita ini orang Galilea ya. Orang Jakarta, kalian yang mengejek kita ya. Orang Malang mana bisa ngomong bahasa Inggris dengan accent London British, nggak bisa. Tetapi yang dikatakan orang-orang dari kota itu bahwa orang-orang Galilea itu berbicara dengan bahasa mereka sendiri, dengan accent mereka sendiri, dan mereka bisa mengerti. Lompat ayat 9, ketika kita, siapa yang mengejek itu? Orang Partia, Media, Elam, Kapadokia, Mesopotamia, berbagai macam. Langsung ayat 11, orang-orang tersebut berkata, kita mendengar mereka, orang-orang kampung itu, orang-orang Galilea itu berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan Allah yang, perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kita kesampingkan dulu ya, semua perdebatan apa bahasa roh yang asli itu yang mana, guraba-raba atau sandal lama sandal lawas. Sudah, ampuni. Tapi mari kita lihat konteks Pentakosta ini. Di Kisah 2, Roh Kudus yang memenuhi 120 murid ini berbicara dengan bahasa-bahasa asing, poinnya, yang dapat dimengerti oleh orang-orang diaspora Yahudi yang berasal dari berbagai negara yang sedang berkumpul di Yerusalem. 120 murid itu menerima kemampuan supranatural untuk berbicara dalam berbagai bahasa yang nyata dan tidak diperlukan penafsir. Karena orang-orang yang mendengarnya langsung memahami apa yang sedang dikatakan oleh murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus itu. Ini supranatural, kenapa? Saya tahu para Chinese Malang di sini, ada yang bisa berbicara Chinese. Betul, kalau kita ke pecinan, kita ngomong tosao, cipe nopek lah ya. Tapi kalau kita ke Cungko, ya kan, tosao, mereka nggak ngerti. Kenapa? Karena bahasa Cina Malang ini beda sama yang aslinya. Kita masih perlu penafsir. Ya. Tetapi yang di sini tidak perlu penafsir. Padahal mereka orang Galilea. Tidak pernah. Ya. Belum ada Google Translate. Supranatural terjadi. Bahasa-bahasa yang diberikan adalah bahasa-bahasa yang dapat dimengerti secara langsung oleh semua orang diaspora yang ada tempat itu. Nah, ini yang saya mau kita perhatikan. Bahwa orang-orang yang mendengarnya langsung memahami apa yang sedang dikatakan oleh murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus itu. Tapi ini sering kita lewatkan, yaitu dipenuhi Roh Kudus itu sebenarnya ada tujuannya. Ya. Poin utama yang selama ini sering kita lewatkan adalah dipenuhi Roh Kudus itu memiliki tujuan. Saya kasih ilustrasi sebuah cerita nyata yang terjadi di Amerika Serikat 1 abad yang lalu. Pada waktu 1 abad yang lalu, di zaman itu satu-satunya cara kita orang berkomunikasi, apalagi berkomunikasi jarak jauh, adalah dengan apa? Mengirim surat lewat kantor pos. Ya, kalau sekarang kantor pos jadi tempat kafe ya. Kalau kalian ke kantor pos Malang sekarang udah jadi ada bobo kabin, bukan bobo kabin, bobo box, ada berbagai macam kafe. Ya, tapi zaman 1 abad lalu kantor pos itu adalah tempat untuk mengirim surat, dan itu adalah suatu tempat yang sangat penting karena cara berkomunikasi satu-satunya adalah dengan mengirim surat. Kalau kita mau berkomunikasi dengan saudara, teman yang ada di tempat yang jauh. Nah,
Bertahun-tahun yang lalu sebuah kantor pos megah bernilai jutaan dolar dibangun di kota Pittsburgh, USA. Peresmiannya besar, dirayakan dengan sangat amat meriah. Ada musik marching band dimainkan, gubernur memberikan pidato, kerumunan orang datang silih berganti. Semua orang bangga melihat bangunan itu akhirnya selesai dibangun di pusat kota Pittsburgh. Tapi ada satu masalah besar yang sangat memalukan, yaitu ketika selesai acara grand opening, waktunya menerima customer yang pertama yang akan mengirimkan surat. Ketika pelanggan pertama masuk ke kantor itu untuk mengirim surat, kalian tahu apa yang terjadi? Ternyata nggak ada kotak tempat memasukkan surat. Karena semuanya terlalu fokus, karena kontraktornya, para yang membangun, desainernya, semua terlalu fokus mengejar tenggat waktu pembangunan. Para pembangunnya sampai melakukan kelalaian yang tidak terpikirkan sebelumnya. Jadilah sebuah kantor pos baru yang sangat megah dan mengesankan, tetapi tidak memiliki tempat untuk mengirim surat. Mungkin bagi sebagian orang ini terlihat kesalahan kecil di tengah pembangunan bangunan yang begitu megah. Tapi kalian paham gak? Justru kelalaian kecil itu membatalkan tujuan utama keberadaan gedung itu dibangun. Kesalahan itu membuat kantor pos itu gagal menjalankan misinya yang paling esensi. Yaitu apa? Supaya orang bisa datang dengan surat, mungkin surat cinta, mungkin surat yang sangat penting. Berharap melalui kantor pos itu, surat itu dapat sampai kepada tujuannya. Tetapi dengan bangunan yang megah, gak ada sarana untuk tujuannya itu tercapai. Yang paling esensi justru dilupakan. Nah, begitu juga dalam perjalanan kita dalam kita membahas tentang dipenuhi Roh Kudus ini loh. Kita terlalu sering menghabiskan waktu memperdebatkan metode apa supaya kita ini bisa dipenuhi Roh Kudus. Manifestasi seperti apa yang menandakan kita ini dipenuhi Roh Kudus sampai gak cukup waktu, tidak cukup pikiran, tidak cukup tenaga untuk kita memikirkan dan merenungkan. Apa sih tujuan kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus? Jadi pertanyaannya apa tujuan sebenarnya kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus? Ayat 11 memberikan a clue, hint. Ya. Dikatakan kita, siapa kita? Yaitu orang-orang yang dari berbagai macam negara itu. Kita mendengar mereka itu adalah orang-orang murid-murid yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Lanjutannya, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ini loh tujuannya. Kita dipenuhi Roh Kudus itu tujuannya ini loh. Berkata-kata dengan bahasa, punya karunia rohani. Tujuannya loh, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah? Secara spesifik, merujuk kepada karya Allah di dalam Kristus Yesus. Ini bukan tafsiran saya sendiri, tapi ini isi khotbah Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus di ayat-ayat selanjutnya. Kalian pulang, kalian bisa baca kelanjutan kisah para rasul pasal yang kedua ini. Rasul-rasul dan murid-murid lain yang dipenuhi Roh Kudus, mereka memberitakan perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Bahkan seluruh kisah kitab para rasul itu berisi apa? Mereka penuh dengan Roh Kudus, ada kuasa dalam pelayanan mereka. Tapi semuanya bertujuan untuk memberitakan perbuatan besar yang dilakukan Allah. Terutama karya Kristus Yesus. Singkatnya, tujuan utama dipenuhi Roh Kudus adalah untuk memuliakan Yesus. Yang artinya bahwa semua karunia, semua pekerjaan Roh Kudus, semua karunia-karunia Roh Kudus itu, semuanya dimaksudkan untuk mengarahkan perhatian kita kepada Yesus dan untuk kita memberitakan Kristus. Yang percaya katakan amin. Sehingga setiap ajaran yang meninggikan Roh Kudus di atas Yesus tidaklah alkitabiah. Artinya cuma disuruh penuh Roh Kudus tapi gak tahu tujuannya. Itu kayak membangun bangunan yang megah, penuh sensasi, tapi gak tahu esensinya apa. Gak tahu tujuannya apa, percuma. Lebih baik bangunannya sederhana tapi tahu bisa mengirimkan surat. Halo? Dan saya berharap baik kalau megah dan tahu esensinya. Oh itu dahsyat dan luar biasa. Dan saya harapkan itu yang terjadi bagi kita semuanya. Ya. J. Packer salah satu teolog paling berpengaruh di abad 20 dan pemimpin editor, kalau Alkitab bahasa Inggris ada terjemahan ESV, memberikan ilustrasi yang sangat indah mengenai Roh Kudus. Suatu hari ia ada jadwal berkhotbah dan topiknya adalah dia mau berbicara tentang Roh Kudus. Dan dia mencari ilustrasi
Dia kesulitan mencari ilustrasi gimana ya menggambarkan Roh Kudus supaya jemaat bisa mengerti. Nah, dalam perjalanannya ke gereja untuk berkhotbah, dan by the way ini dia cerita bahwa jalanan yang dia jalani adalah jalanan yang sering dia lewati. Tetapi pada waktu itu, bangunan yang sering kali dia lihat di siang bolong, yang tampak biasa, kemudian pada waktu malam itu dilihat sangat indah. Dan dia kaget, wah ini sering tak lewati tapi kali ini tampak sangat luar biasa, magnificent, menakjubkan. Dan dia melihat apa yang berubah, apa yang berbeda. Ternyata dia melihat bahwa di tengah kegelapan malam, bangunan itu bisa bercahaya. Karena apa? Karena dia melihat lampu sorot menerangi sebuah bangunan tua yang tampak biasa saja di siang hari, tapi tampak sangat indah di malam hari. Saat ia sedang mengemudi, tiba-tiba ia menyadari bahwa ia bahkan gak dapat mengetahui di mana lampu sorot itu berada. Dan ia berpikir, that's it, itu dia. Itulah tujuan dipenuhi Roh Kudus. Tujuan adanya lampu sorot itu bukan untuk menarik perhatian pada dirinya sendiri. Tetapi lampu sorot itu adalah untuk menunjukkan keindahan dan keagungan objek yang disinarinya. Dan itu sama dengan Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu tidak pernah menarik perhatiannya pada dirinya sendiri. Tapi dia adalah menjadi lampu sorot untuk kita melihat kepada Kristus dan karyanya. Tujuan dipenuhi Roh Kudus bukanlah untuk kita berkata, lihatlah, Roh Kudus tidak berkata, ini lihatlah aku, dengarkan aku, lihat kekuatanku, lihat urapanku. Bukan itu, tujuan utama dipenuhi Roh Kudus selalu adalah lihatlah Yesus, dengarkanlah dia, dengarkan kata-katanya, kenalilah Yesus, lihatlah keindahan dari apa yang telah ia lakukan, lihatlah kemuliaannya, kecaplah sukacita dan damai sejahtera yang hanya dapat dalam Kristus. Dan jika itu adalah tujuan utama dari Roh Kudus, maka orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukankah seharusnya dia juga adalah orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Roh Kudus yang tinggal dalam dirinya? Bagaimana kita tahu bahwa seorang dipenuhi dengan Roh Kudus? Sekarang kita bisa tahu caranya. Karena Roh Kudus tidak pernah menarik perhatian kepada dirinya sendiri. Maka orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus juga tidak menarik perhatiannya kepada dirinya sendiri. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak banyak bicara tentang dirinya sendiri. Dan tidak banyak bicara tentang pencapaian pribadinya sendiri. Yang mungkin didapatnya dari kuasa Roh Kudus. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus seharusnya lebih banyak bicara tentang karya Yesus. Tentang apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak bisa tidak membicarakan tentang Injil. Dan saya setuju dengan seorang teolog abad 20 yang dikenal karena tulisannya tentang misi gereja dan Roh Kudus. Bishop John V. Taylor mengatakan penulis utama misi dalam misi historis gereja Kristen adalah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus misi tidak akan berjalan. Dialah pemimpin dari seluruh pekerjaan itu. Misi gereja terdiri dari apa yang sedang ia kerjakan di dunia. Misinya siapa? Misi Roh Kudus. Dan secara khusus misi itu berpusat pada terang yang ia arahkan kepada siapa? Yesus Kristus. Peristiwa Pentakosta kita memang perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kita juga perlu ingat tujuan kita dipenuhi Roh Kudus itu bukan untuk diri kita sendiri. Tapi justru seharusnya itu membawa kita semakin mengenal Kristus, bersandar sama Kristus, berserah sama Kristus, dan semakin mengenal apa perbuatan-perbuatan besar Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Dan konteks ketiga, peristiwa Pentakosta ini dapat terpisahkan dengan konteks yaitu eklesiologis atau gereja. Yang ketiga ini, jadi melalui ke-120 murid Yesus yang dipenuhi Roh Kudus, banyak orang, tadi kita lihat ya, banyak orang dari berbagai macam suku, bangsa, ras, dan bahasa mendengar kabar baik Injil. Yang dulunya mereka tidak pernah mengenal Kristus, tidak pernah mengenal Injil, karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa lain yang dapat dimengerti, maka semua suku bangsa itu dapat mengenal kabar baik Injil. Ada bangsa apa saja? Saya coba kita baca kembali ayat 9 dan 11. Sebelumnya ayat 8 berbunyi bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Bahasa apa saja? Dikatakan ayat 9 kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia,
Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan kiri, ini Afrika. Pendatang-pendatang dari Roma, ada orang Yahudi, penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Mereka semuanya itulah yang menerima kabar baik Injil dengan bahasa yang supranatural itu. Nah, penulis kisah para rasul adalah Lukas. Dan Lukas bukan menulis ini untuk memenuhi kitabnya. Ya, bukan kayak kalau yang sedang garap skripsi atau tesis ada minimum kata, ya kan, harus 2000 kata. Ya udahlah tak tulis semuanya. No, ada maksudnya. Ya, ia menyebutkan semua bangsa yang ada pada saat itu sengaja. Kenapa? Kenapa ya? Karena Lukas mencoba menunjukkan kepada kita pembalikan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Kisah Pentakosta ini juga merefer kepada ribuan tahun yang lalu sebelum hari Pentakosta. Semua orang pernah berbahasa yang sama. Ada satu bahasa yang mempersatukan semua orang di bumi. Ya, ingat cerita apa? Babel. Tapi ketika mereka bersatu dengan bahasa yang sama, mereka jadi sombong dan ingin membuat nama bagi diri mereka sendiri dan membangun menara yang menjulang sampai ke surga. Menara itu yang kita kenal dengan menara Babel. Menara Babel adalah simbol usaha manusia untuk naik ke surga dan menyatakan dirinya sendiri. Oleh karena itu Allah mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak dapat saling memahami satu sama lain dan rencana itu hancur total. Benar? Dan bangsa di porak-poranda, maksudnya dicerai-beraikan ke berbagai pelosok dunia. Hal itu, perpecahan bahasa itu, menimbulkan perpecahan di antara manusia dan mereka pun tersebar ke berbagai belahan bumi. Kekacauan bahasa adalah hukuman Allah atas dosa mereka. Tapi pada hari Pentakosta, pembalikan terjadi. Roh Kudus turun ke bumi, banyak bangsa berkumpul dan bahasanya apa? Dipersatukan. Roh Kudus tidak memecah belah, tetapi justru membawa persatuan baru yang melampaui batas ras dan bahasa. Yang dilakukan Roh Kudus adalah memberi identitas baru yang mempersatukan setiap suku, bangsa, dan bahasa di bawah Kristus Yesus. Tapi apakah semuanya mau dipersatukan kembali di bawah Kristus? Ternyata tidak, karena ayat 12 dan 13 menuliskan begini. Mereka semuanya, orang-orang dari berbagai macam bahasa itu, bangsa itu, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ternyata selalu ada dua tanggapan dan respon terhadap kabar baik Injil. Pertama, membuat orang-orang merasa takjub dan membuat mereka ingin tahu lebih banyak tentang pekerjaan Tuhan. Tapi ada respon yang kedua, ada tanggapan yang kedua, yaitu orang-orang yang mengejek, yang akhirnya tidak mempedulikan dan akhirnya menolak. Tapi ini poin saya yang terakhir yang ingin saya bagikan untuk kita semua pahami bagi saudara-saudara yang hadir pada siang hari ini. Apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang mau menerima kabar baik Injil, yang akhirnya mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk itu kita perlu membaca ayat-ayat di akhir kisah para rasul pasal yang kedua ini. Saya ajak kita membaca ayat 37 sampai 38 dan lompat 41 sampai 47. Dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, yaitu khotbah Petrus, ya, orang-orang yang tadi berbagai macam bangsa itu, ketika mereka mendengar kabar baik Injil itu, ketika mendengar hal itu hati mereka sangat terharu. Orang-orang yang ingin tahu itu loh, orang-orang yang tadi tercengang, apa ini? Mereka mau tahu dan mereka mendengar, mereka stay. Mendengar kabar baik Injil yang diberitakan Pak Petrus. Dan orang-orang itu ketika itu hati mereka sangat terharu lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan apa yang dilakukan 3.000 jiwa dan lain sebagainya ini? Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan.
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka takutlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, yang sudah dibaptis, bertobat, berkumpul itu, tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Mereka semua yang meresponi berita Injil, mereka semuanya, ingat, itu banyak kata jamak, mereka, semua. Mereka semuanya tidak tinggal sendirian. Mereka menggabungkan diri ke dalam sebuah persekutuan, ayat 49, di dalam persekutuan. Yang dalam bahasa aslinya disebut eklesia. Secara umum berarti assembly, congregation, atau sebuah perkumpulan orang-orang. Sehingga dari sini saya pelajari dan menarik sebuah keyakinan bahwa, dengerin, tidak ada yang namanya orang percaya, yang mengaku sebagai orang percaya, dan penuh dengan Roh Kudus, yang tidak bereklesia, yang tidak bergereja, yang tidak bersekutu. Atau kalau boleh saya ungkapkan dengan kalimat lain, pada akhirnya, jika seorang itu adalah orang Kristen, bahkan mengaku dipenuhi oleh Roh Kudus, dia pasti akan bergereja. Bergereja yang tertanam, bertekun dan melayani. Karena apa? Karena eklesia, gereja, dalam kacamata perjanjian baru adalah umat tebusan yang Allah kumpulkan melalui karya Kristus dan kuasa Roh Kudus. Bukankah ini berlawanan dengan kekristenan masa kini? Banyak orang memiliki pandangan yang dangkal tentang eklesia, gereja lokal. Kita bisa melihatnya dari betapa mudahnya orang-orang pindah-pindah. Betapa rendahnya komitmen untuk sungguh-sungguh bertumbuh tertanam dalam suatu komunitas jemaat. Tentu, jangan salah pahami, saya nggak bisa langsung menghakimi dan menyederhanakan. Kenapa nggak bisa mau tertanam? Ada banyak berbagai macam alasan dan faktor dan pergumulan mengapa seorang belum bisa atau belum mau tertanam di sebuah gereja lokal. Yes. Tetapi kalau kita jujur melihat fenomena ini, fenomena hari ini, banyak orang menjadikan hubungan pribadi dengan Tuhan itu sebagai pusat utama iman. Hubungan dengan Tuhan, kekristenan itu is just about me and myself dengan Tuhan. Sementara kehidupan komunal bersama sebagai tubuh Kristus justru semakin diabaikan. Akibatnya apa? Persekutuan umat Tuhan yang sebenarnya sangat ditekankan dan diperintahkan dalam Alkitab, terutama melalui peringatan Pentakosta ini, perlahan kehilangan tempat penting dalam kehidupan orang percaya. Gereja akhirnya hanya menjadi tempat singgah, bukan keluarga rohani tempat seorang bertumbuh dan dibentuk. Padahal menjadi orang Kristen bukan hanya soal I, me, and myself dengan Tuhan. Bukan tentang saya dan Tuhan saja, tapi menjadi orang beriman, menjadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti menjadi bagian dari komunitas umat Allah. Ketika seorang dipersatukan dengan Kristus, yang adalah pekerjaan Roh Kudus, dan bukti dipenuhi Roh Kudus, maka pada saat yang sama, ia juga sebenarnya sedang dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja eklesia. Dan perjanjian baru menganggap bahwa hal ini hanya dapat dinyatakan melalui komitmen kepada gereja lokal, tertanam di gereja lokal. Karena di dalam gereja lokal lah penginjilan itu terjadi, pemuritan itu dijalankan, orang percaya itu bertumbuh, saling menguatkan, saling menegur, dan bersama-sama belajar hidup mengikuti Kristus dan bermisi. Derek Titbell, seorang teolog Inggris mengatakan, tidak ada misi yang terlepas dari gereja lokal. Gereja lokal adalah alat yang Tuhan pakai untuk menjalankan misinya. Di sanalah orang-orang dimuridkan, dibentuk, dan bertumbuh sebagai pengikut Kristus. Dan peristiwa Pentakosta adalah peristiwa lahirnya gereja. Jadi ingat tabel Sinai dan Pentakosta. Peristiwa Pentakosta adalah
Peristiwa lahirnya gereja Tuhan. Yang mempersatukan berbagai macam orang dari suku, ras, kaum, dan bahasa. Sebelum peristiwa Pentakosta, secara resmi kita ini bukan bagian dari tubuh Kristus. Karena kita bukan umat pilihan Allah, kita bukan umat Yahudi, kita bukan orang Yahudi. Kita adalah bangsa kafir. Tetapi melalui Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang diwakili orang-orang yang tadi ditulis oleh Lukas, kita memperoleh anugerah keselamatan. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa lahirnya gereja, dan saya percaya desain Allah atas eklesia, atas gereja itu tidak berubah dari sejak peristiwa Pentakosta sampai detik ini. Esensinya tetap sama, dan setiap kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus dipanggil untuk kita mengasihi, berkomitmen kepada orang-orang yang nyata. Real people. Real people itu gimana sih? Berarti ya orang yang kita kenal, orang yang kita punya relasi, orang yang kita tahu kita bisa berbagi suka dan duka, orang-orang yang tahu kepada kita di mana kita bisa minta pendapat, kita bisa minta teguran, kita bisa minta nasihat dan lain-lainnya. Di mana orang-orang itu kita harusnya dapatkan dan temukan? Kalau menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, menurut Kisah Para Rasul pasal 2, seharusnya the real people itu dapat kita temukan di gereja, di eklesia, di gereja lokal. Yes, memang isi gereja memang orang-orang yang tidak sempurna, penuh kelemahan, kadang mengecewakan. Mungkin termasuk juga pastor yang berbicara di depan ini. Tetapi justru disitulah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus membentuk kita untuk kita belajar mengasihi seperti Kristus, memproses kita untuk kita belajar mengasihi satu sama lain, bertumbuh satu sama lain, berbagi satu sama lain. Dan saya percaya desain ini tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Dan saya bicara di sini bukan karena saya punya kepentingan, karena saya menggembalakan sebuah gereja. No. Kalau menurut kedagingan sendiri, 10 orang lebih enak daripada banyak orang. Tetapi ini memang caranya Tuhan untuk menyelamatkan kita. Selesai dipenuhi dengan Roh Kudus, lahir gereja, lahir eklesia. Artinya apa? Kita gak akan bisa sampai finish. Yes, karya Roh Kudus yang menjadi jaminan kita. Tapi itu tidak berdiri dengan sendiri. Kalian dan saya butuh eklesia. Dan dipenuhi Roh Kudus, lihatlah peristiwa Pentakosta ini dalam konteks eklesia. Jadi siang ini saya berdoa dari mana? Di mana? Dari ketiga konteks Pentakosta inilah kita bahas. Eskatologis, kristosentris, eklesiologis yang Roh Kudus ingatkan kepada kita masing-masing. Yang mana mungkin selama ini kita belum atau bahkan tidak hidup di dalam konteks-konteks tersebut. Kita mungkin terlalu sibuk dengan kekristenan I, me, and myself. Padahal semakin kita hidup dipenuhi Roh Kudus, seharusnya hidup kita semakin menghidupi ketiga konteks tadi. Semakin hidup kita dipenuhi Roh Kudus, seharusnya kita hidup tidak hanya dalam sudut pandang di sini dan saat ini, tapi kita pakai kacamata kekekalan lebih sering lagi. Semakin hidup kita dipenuhi Roh Kudus, seharusnya kita hidup itu berpusat pada dan bagi Kristus. Kita berpusat pada Kristus dan kita tergerak terus untuk bersaksi bagi Kristus. Untuk hidup kita menjadi garam dan terang. Kekristenan bukan hanya untuk memenuhi diriku dan diriku, kebutuhanku, apa yang aku mau minta. Jauh dari konteks yang baru kita baca, peristiwa Pentakosta ini. Semakin kita dipenuhi Roh Kudus, justru harusnya buahnya kita itu semakin tidak memikirkan diri sendiri. Semakin kita dibebaskan dari mementingkan diri sendiri. Dan kita semakin bebas hidup bagi Kristus dan sesama. Semakin hidup kita dipenuhi Roh Kudus juga artinya kita hidup bermisi.
Hidup berpusat pada Kristus bagi Kristus itu tidak sendirian, tapi dilakukan bermisi di dalam dan bersama dengan tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Amin. Dan saya harap ini yang menjadi perenungan kita dalam peristiwa Roh Kudus ini. Yes, saya percaya tadi Common Church kita perlu, bahkan harus dipenuhi Roh Kudus. Karunia Roh Kudus bisa berbagai macam. Ada yang dipenuhi dengan Roh Kudus diberi karunia nubuatan, diberi karunia berbahasa roh. Saya berdoa banyak, kita perlu gereja yang kaya dengan karunia Roh Kudus. Tapi yang juga perlu kita ingat, kalau kalian penuh dengan karunia-karunia Roh Kudus itu, apa tujuannya? Buat apa? Harusnya itu membawa hidup kita semakin berkaca pada kekekalan, bukan dengan sudut pandang di sini dan saat ini. Hidup kita semakin berpusat pada dan bagi Kristus. Dan itu artinya kita juga hidup bermisi di dalam dan bersama dengan gereja Tuhan. Amin. Saudara, dari mana dari 3 konteks ini yang Roh Kudus ingatkan kita? Mungkin selama ini kita hanya hidup dari sudut pandang saat ini dan di sini. Tapi kita lupa bahwa dunia ini bukan tujuan utamanya. Bahwa ada kekekalan di mana kita hidup selama-lamanya, itulah yang menjadi tujuan kita seharusnya. Atau mungkin Roh Kudus ingatkan kita bahwa selama ini kita ingin penuh dengan Roh Kudus, tapi semuanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Roh Kudus adalah roh yang memuliakan Yesus, yang memuliakan Kristus, yang berpusat pada Kristus. Biar kita minta ampun pada siang hari ini dan minta Roh Kudus penuhi kami, penuhi hidup kita. Karena semakin kita berpusat pada diri sendiri, semakin kita sering kecewa, semakin kita hilang harapan, semakin kita putus asa, semakin kita lelah, letih. Karena bukan itu tujuan hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus memenuhi hidup kita dan arahkan hati mata kita kepada Kristus.